Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi di majelis sinyal Islam Indonesia, yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang syarat dua khutbah dalam sholat Jumat. Syurutul khutbataini asyaratun. Syarat-syarat dua khutbah dalam sholat Jum'ah itu ada 10. At-taharatu anil hadatsaini. Yang pertama harus suci daripada dua hadas. Al-asghari wal akbari, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Karena khutbah itu adalah sama dengan sholat, kedudukan khutbah dalam sholat Jumat itu sama dengan sholat. Makanya sholat Jumat 2 rakaat karena ditambah dengan 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi jelas kedudukan 2 khutbah dalam sholat Jumat itu sebagai pengganti dari 2 rakaat sholat duhur. Oleh karena khutbah itu adalah sebagai pengganti daripada 2 rakaat dalam sholat duhur, maka syarat si khotib ketika dia berkhutbah ada 10. Yang pertama, si khotib orang yang berkhutbah itu harus suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Suci dari hadas besar, tidak boleh punya junub. Harus sudah mandi besar dulu. Suci dari hadas kecil, tidak boleh punya hadas kecil, berarti dia harus punya wudhu. Jadi khatib ketika berkhutbah dia harus sudah mandi besar dulu kalau punya junub, harus punya wudhu kalau punya hadas kecil. Sehingga kalau si khatib sedang khutbah, di tengah khutbah buang angin, ya, ketika khutbah di tengah khutbah buang angin, maka jangan dilanjutkan khutbahnya. Malu sama jamaah, lebih baik malu sama jamaah daripada menanggung dosa. Jadi lebih baik malu sama jamaah dan gak akan malu, gak akan ada yang malu-maluin. Mohon maaf saya buang angin, wudhu dulu, khutbah lagi. Masya Allah. Nah harusnya seperti itu. Jadi ketika khotib sedang khutbah, kemudian dia buang angin, maka harus turun dari mimbar, kemudian dia wudhu dan khutbah lagi. Kemudian yang kedua, wat-thaharah anin najasah. Bisawab wal badan wal makan. Khatib ketika khutbah dia harus bersih dari najis. Bersih dalam pakaiannya, bersih dalam badannya, bersih tempat yang dia injak dan yang dia duduk ketika istirahat di antara 2 khutbah. Khotib khutbahnya pakai peci, pecinya harus bersih suci. Khotib khutbahnya pakai baju, pakai gamis, pakai sarung, pakai koko, sarung, koko, kaos dalam, semua yang dipakai oleh khotib harus bersih suci. Badan khotib pun sama, harus bersih dan suci. Pakaian khotib pun sama, harus bersih dan suci. Termasuk makan, tempat yang diinjak oleh si khotib ketika dia khutbah, maka mimbar
yang tempat khotib khutbah pun harus suci bersih. Kemudian yang diinjak oleh khotib lantainya pun harus bersih suci. Sajadah yang dipakai oleh khotib pun harus bersih dan suci. Kenapa? Kalau khotib bajunya bersih, badannya bersih, cuman sayang mimbarnya banyak tai cacat, maka mohon maaf, khutbahnya nggak sah. Karena khotib khutbah di dalam tempat yang penuh dengan najis. Atau pakai tempatnya bersih, mimbar yang diinjak oleh khotib itu bersih, badannya bersih, cuman sayang di saku pakaian khotib, di kokoknya itu ada najis. Seperti mana najis? Mohon maaf, mungkin ada kotoran cecak di sana, atau ada bangkai hewan di sana seperti kecoa dan lain sebagainya umpama di sana, maka batal khutbahnya. Karena dalam pakaian khotib tidak bersih, ada najisnya. Jadi jelas khotib ketika berkhutbah minimal 3 perkara harus suci. Badannya harus bersih suci. Pakaian atribut yang dipakainya dari mulai peci, gamis, koko, baju, kaos dalam, sebagainya yang dipakai oleh khotib harus suci. Kemudian tempat khotib di mana khutbah, mimbarnya, mihrabnya atau sajadah yang diinjak oleh khotib pun itu harus suci. Ini yang kedua. Sehingga kullu ma yattasilu ilal khotib, setiap perkara yang itu nyambung dengan khotib, setiap perkara yang dibawa dipakai oleh khotib, yang diinjak oleh khotib, itu harus dalam keadaan suci. Wasatrul aurat, yang ketiga, syarat khutbah yang ketiga adalah harus menutup aurat. Fi haqqil khatib la fi haqqi sami'ihi. Jelas ketika khutbah, ketika khotib sedang berkhutbah, maka khotib harus menutup aurat. Tidak boleh terbuka aurat atau disengaja auratnya terbuka. Punten, mohon maaf, punten. Khotib khutbah pakai sarung, kebetulan pakai celana dalamnya pakai kolor di atas lutut. Ada gatal, ditarik sarungnya sampai kelihatan lututnya. Yang lutut adalah termasuk perkara yang harus ditutup di atas lutut ini. Nah, digaruk di bagian pingpingnya, kelihatan auratnya, maka batal khutbah khotib. Batal khutbah khotib. Kenapa? Sama dengan sholat terbuka aurat. Dan disengaja membuka auratnya batal. Atau mohon maaf, ketika khotib sedang khutbah, kemudian sarung yang dipakainya itu adalah bolong, dan kemudian mohon maaf si khotibnya itu tidak pakai celana lapis, kelihatan auratnya, bolongnya segede puntung rokok, maka batal khutbahnya. Kenapa? Sama ketika kita sholat terbuka aurat, terlihat aurat, batal khutbahnya. Pihakil khotib. Ini khusus untuk orang yang khutbah. Bagaimana orang yang mendengarkan khutbah? Apakah harus menutup aurat? Nggak usah. Jadi orang yang mendengarkan khutbah, meskipun auratnya terbuka, mohon maaf sambil dengerin khutbah, dia garuk-garuk terbuka auratnya sampai lebih daripada lutut terbuka, nggak jadi masalah. Karena si mustami pendengar ketika mendengarkan khutbah tidak harus menutup aurat. Beda dengan sholat. Kemudian yang keempat, wal qiyam alal qadir. Syarat khutbah yang keempat untuk khotib adalah ketika khutbah harus berdiri. Kalau khotibnya mampu berdiri, khotib mampu berdiri, maka ketika dia khutbah wajib berdiri. Qala ar-Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, waqad addu al-qiyam huna syarton
wa fis sholati ruknan. Menurut Imam Rafi'i, berdiri dalam khutbah untuk si khotib adalah adalah syarat, sedangkan berdiri dalam sholat untuk imam adalah rukun. Jadi berdirinya khotib ketika khutbah adalah salah satu syarat khutbah. Berdirinya imam ketika sholat Jumat adalah rukun sholat. Begitu penting khotib ketika khutbah dia berdiri. Maka mohon maaf, kalau uzur tidak bisa berdiri, kemudian ada khotib yang lain, lebih baik kita jangan memaksakan. Wah, saya uzur nih. Kalau saya berdiri pusing berputar, takut nanti khutbahnya gimana, maka lebih baik mengundurkan diri, mempersilahkan khotib yang lain untuk khutbah yang sehat. Wal julus bainahuma fauqa tumaninatis sholat. Syarat yang berikutnya, syarat yang kelima dalam khutbah adalah harus ada duduk di antara dua khutbah. Itu khutbah antara khutbah pertama dan khutbah kedua harus terpisah oleh duduk. Beres khutbah pertama, khotib turun, duduk. Duduknya adalah biqadri tumaninah dalam sholat. Apa itu tumaninah? Tumaninah adalah sukunun ba'da harokatin. Diam setelah bergerak. Diam sejenak setelah bergerak. Maka itu sebut tumaninah. Nah, khotib ketika beres khutbah pertama, maka duduk. Duduk khotib harus ada ukuran tumaninah dalam sholat. Minimal. Oh, berarti ukuran tumaninah dalam sholat sebatas gimana? Sebatas biqadri subhanallah. Dengan ukuran subhanallah. Duduk dia, subhanallah, berdiri lagi. Itu minimal. Maksimalnya adalah ketika khotib duduk, diusahakan dia berdoa. Berdoa apa? Berdoa kepada Allah, minta diberikan maghfirah dan minta diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jelas duduk di antara dua khutbah ini termasuk syarat dalam khutbah. Wal muwalah bainahuma. Wal muwalah bainahuma. Antara khutbah ke-1 dan khutbah kedua itu harus mualah. Harus mualah itu harus berketerusan. Tidak boleh terpisah. Apa yang memisah? Yang memisah adalah fi'lul ghair atau kalamun aznabiyun. Ketika beres khutbah pertama, kemudian khotib duduk. Nah, duduk malah ngobrol dengan yang lain. Dengan si makmum, yang obrolan tersebut tidak ada hubungannya dengan Jum'ah, tidak ada hubungan dengan sholat Jumat, tidak ada hubungan dengan khutbah Jumat. Ngobrol, punten kalau petani ngobrolin sawah, kalau pedagang ngobrolin di pasar, kalau pekerja ngobrolin pekerjaan, kalau pembisnis ngobrolin bisnisnya, umpama pada ini sedang duduk di antara dua khutbah, maka ini akan menjadi pemisah. Ya, antara khutbah ke-1 dan khutbah kedua. Sedangkan syarat khutbah adalah harus mualah, harus berketerusan di antara khutbah ke-1 dan khutbah kedua. Wal mualah bainahuma wa bainas salat. Kemudian setelah beres khutbah ke-1, kemudian beres khutbah kedua, maka langsung harus mengerjakan salat. Itu pun tidak boleh terpisah oleh apa-apa. Beres nih khutbah ke-1 beres, khutbah kedua beres, tinggal melaksanakan sholat Jumat. Kata khotib, capeklah, nanti dulu sholat Jumatnya lebih baik kita ngopi dulu. Beres khutbah ngopi dulu, beres ngopi langsung sholat Jumat. Itu termasuk inqita yang memutuskan mualah antara khutbah dengan sholat Jumat. Maka jelas antara dua khutbah dengan sholat Jumat tidak boleh terpisah oleh apa-apa, harus berketerusan. Beres khutbah langsung sholat, seperti itu. Jelas di sini berarti dua khutbah adalah sebagai pengganti daripada
2 rakaat sholat duhur. Wa antakuna bil arabiyah, hendaknya khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Hendaknya khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Ada ulama yang mengatakan kullul khutbah bil arabiyah, seluruh isi khutbah harus dengan bahasa Arab. Ada juga ulama-ulama mengatakan arkanul khutbah bil arabiyah, hanya rukun-rukun khutbah yang harus bahasa Arab. Yang lainnya boleh tidak pakai bahasa Arab. Maka tidak heran di masjid-masjid ada yang kullul khutbah bil arabiyah. Seluruhnya khutbah ke-1, khutbah ke-2, semuanya materinya adalah bahasa Arab. Sehingga tidak ada terjemahnya, bahasa Arab, terus bahasa Arab. Ya, ada masjid yang seperti itu. Ada juga masjid yang khutbahnya rukunnya pakai bahasa Arab, isi kandungan penjelasan khutbahnya pakai bahasa masing-masing. Pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Mangga. Boleh tidak? Nah, di sini ada yang pendapat tadi harus bahasa Arab semuanya, ada yang pendapat minimal rukun-rukun khutbah harus bahasa Arab. Nah, wa antakuna bil arabiyah, ada 2 versi. Khutbah semuanya bahasa Arab, mangga. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyah, rukun-rukun khutbah mutlak harus bahasa Arab. Oh, jadi kan kemarin rukun khutbah itu 1 memuji kepada Allah, 2 sholawat, 3 wasiat takwa, 4 membaca ayat, 5 doa, 5 rukun khutbah. Ini mesti harus bahasa Arab. Oh, berarti kalau khutbah tidak memakai bahasa Arab, rukun khutbahnya ada, cuman semuanya diterjemah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berwasiat kepada para jamaah, mari tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang terjemahannya, demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kemudian doa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Sah apa tidak khutbah? Tidak, rukun khutbahnya tidak menggunakan bahasa Arab, semua diterjemah, tidak sah. Harusnya minimal rukun khutbah harus memakai bahasa Arab. Ya, yang tadi hamdalah, sholawat salam, wasiat takwa, ayat Quran, doa, itu minimal harus bahasa Arab. Sehingga kalau semua diterjemah, sehingga tidak sah khutbahnya. Wa ayyasma'huma arba'ina. Khutbah itu tidak boleh laun. Khutbah itu tidak boleh suaranya kecil. Tetapi si khatib ketika khutbah, dia harus keras, harus lantang suaranya. Sejauh mana si khatib khutbah suaranya harus lantang? Sejauh suara khatib minimal didengar oleh 40 orang makmum. Minimal suara khatib didengar oleh 40 orang jamaah. Berarti kalau khatib khutbahnya suaranya pelan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tidak kedengaran sama 40 orang, bisa jadi tidak sah khutbahnya. Ini kata sana teh, ini teh khatib khutbah atau gimana? Nggak tahu. Udah mulai belum khutbah teh? Nggak tahu. Nah, ya makanya khatib harus lantang suaranya, minimal harus kedengaran oleh 40 orang jamaah. Oh, kalau gitu harus pakai pengeras suara? Harus dong, biar kedengaran oleh seluruh jamaah. Nah, gitu. Jadi wa ayyasma'huma, 2 khutbah itu harus didengarkan oleh seluruh jamaah. Minimal 40 orang jamaah harus mendengarkan khutbah.
Bagaimana kalau khotib khutbah? Khotib sedang khutbah, seluruh jamaahnya tertidur. Mungkin ngantuk, Pak. Nggak tahu lagi habis apa, malamnya habis gadang. Ini jamaahnya begitu khotib naik mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masjid suasana hening, enak, AC nyala di mana-mana, ya. Kemudian si jamaah ngantuk, tertidur semuanya pulas. Tidak ada yang mendengarkan satu khutbah pun khotib. Duduk ada di masjid tapi tidak mendengarkan khutbah. Khutbahnya harus diulang. Lalu kalau khotib ngomong siapa yang dengerin kalau semuanya tidur? Sedangkan tujuan daripada khutbah adalah memberikan tausiah kepada jamaah supaya dia naik mempunyai ilmu, naik iman, naik amal dengan sebab khutbah. Maka khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kamundiril jaish, seperti seorang jenderal, seorang panglima, seorang komandan perang sedang memberikan arahan perang kepada angkatan perangnya. Kamundiril jaish, bagaimana strategi perang? Wah, tegas, terukur, terarah. Nah, demikian pula Rasulullah SAW ketika memberikan khutbah, Rasul membangun semangat para sahabat untuk supaya dia kuat imannya, kuat amalnya, semangat imannya hebat, semangat amalnya hebat, imannya kuat, amalnya hebat. Itu yang dibangun oleh Rasul SAW ketika Rasul sedang berkhutbah, seolah-olah Rasul sedang mengarahkan angkatan perang menuju jihad fisabilillah. Masya Allah ya Rahman. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Khutbah itu baik khutbah ke-1 ataupun khutbah kedua semuanya harus di dalam waktu duhur. Berarti tidak boleh dong khutbah ke-1 waktu duhur, khutbah kedua di waktu asar, tidak sah. Nanti sholatnya harus sholat duhur. Khutbah ke-1 di waktu duhur, khutbah kedua di waktu duhur, sholat Jumatnya di waktu duhur. Oleh karena itu maka mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita, khususnya untuk para khotib, kemudian untuk kita sendiri yang sering melaksanakan sholat Jum'ah, supaya Jum'ah kita menjadi Jum'ah yang makbul mabrur indallah. Khatib ketika berkhutbah betul-betul makbul mabrur indallah, sehingga apa yang disampaikan oleh khatib itu adalah satu kebaikan untuk para jamaah dan jadi asbab wasilah untuk naik iman, naik amalnya para jamaah yang pahalanya senantiasa ngalir kepada sang penceramah, sang khatib. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.